Hadirin dan penonton, kita sambut untuk kedua kesebelasan Barbalanes melawan kesebelasan Monster FC. Ya, saudara penonton, kembali dari Stadion Mini Pakujaya, Kelurahan Pakujaya, Kota Tangerang Selatan, penyelenggaraan turnamen yang diketuai oleh Bapak RW Jamhari dengan Wakil Ketua Pelaksana Bos Arif White Decoration. Pakujaya Cup yang ke-10 yang pada sore kali ini akan menggelar pertandingan terakhir di grup A, saudara, yang akan menggelar laga antara kesebelasan Barbalanes yang bertanding berhadapan dengan kesebelasan Ponser. Dan daftar nama susunan pemain dari kedua kesebelasan sudah kami dapati. Ponser yang tampil dengan jersey putih bergaris biru dengan celana biru, turun dengan penjaga gawang Andre nomor punggung 99, ada Fikri nomor punggung 4, Rifki nomor punggung 5, Niki nomor punggung 2, Moret nomor punggung 13, Adam Lepo nomor punggung 12, Topan nomor punggung 6, Juan Cobra nomor punggung 16, Bangki nomor punggung 14, Ucup Gila nomor punggung 10, dan Kiki Madeng nomor punggung 7. Gila nomor punggung 15, Black nomor punggung 5, Tolib nomor punggung 08, Ujang nomor punggung 16, Patur nomor punggung 13, Marcel nomor punggung 06, Akun Bule nomor punggung 9, Bung nomor punggung 4, dan Aga nomor punggung 14. Mereka yang ada di bench atau bangku cadangan, Patri, Acung, dan yang lainnya tertanda manajer tim RT Panjang. Dan saudara penonton, kita lihat manajer tim kesebelasan Barbalanes, Bapak RT Panjang, kesebelasan Ponser Pondok Serut pada pertandingan kali ini. Dan tweet sudah terdengar, saudara, bersama Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Ponser mengancam langsung dari seperempat lapangan pertandingan dari kaki Ucup Dilan. Ucup Dilan bekerja sama berikan umpan kepada Adam Levo, lepaskan umpan melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Barbalanes, tetapi bola berhasil diantisipasi dengan baik. Lemparan ke dalam, saudara, kita lihat bagi kesebelasan Ponser, mengancam sebuah pelanggaran dilakukan pemain dari kesebelasan Barbalanes, saudara. Kita lihat, dan kini tendangan bebas bagi kesebelasan Ponser akan terjadi dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Barbalanes. RT Panjang selaku manajer tim Barbalanes, kita lihat, saudara, masih begitu tegang melihat anak asuhnya yang kini bermain dalam gempuran pemain kesebelasan Ponser, di mana sebuah eksekusi free kick akan terjadi, saudara penonton, bagi kesebelasan Ponser. Kita nantikan, saudara, bersiap akan dihadapi oleh Topan. Topan lakukan sudah berbahaya, terlalu tajam. Bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan Barbalanes. Kita lihat, saudara penonton, Barbalanes bangun serangan, tetapi umpan kiriman Toba terlalu deras dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kerjasama 1-2 dilakukan pemain dari kesebelasan Ponser. Pelanggaran tidak perlu dilakukan oleh pemain Ponser, dan akhirnya membuat sang pengadil memberikan tembakan bebas untuk kesebelasan Barbalanes. Kita saksikan, saudara penonton, Celeng yang akan bersiap melakukan free kick langsung memasuki di depan Ponser. Hampir saja, saudara penonton, sebuah kejutan terjadi dari sebuah eksekusi tendangan bebas yang dilepaskan Celeng, dan kini Ponser berbalik mengancam, tetapi bendera offside dikibarkan oleh asisten pengadil yang menggagalkan gempuran yang dilakukan pemain kesebelasan Ponser. Ponser sendiri pada penyelenggaraan turnamen Pakujaya Cup kali ini merupakan sebuah tim yang bisa dikatakan tampil sangat konsisten. Tahun 2022 mereka berhasil melaju sampai babak semifinal, dan tahun 2023 dan 2024 mereka melaju sampai ke partai kuarter final. Dan pada tahun ini tergabung di grup A, saudara, grup yang banyak dikatakan merupakan grup neraka. Akankah Ponser terus mampu untuk mempertahankan konsistensi mereka pada penyelenggaraan turnamen yang juga disponsori oleh Gabani Sport, pimpinan Bang Firman Cone? Kembali kita lihat sebuah kerjasama
yang dilakukan pemain dari kesebelasan Parbalanes, sementara gagal karena sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas saudara penonton kita lihat bagi kesebelasan Parbalanes. Celeng salah satu ikon bunga mekar yang harus menepi karena mega bintang yang diturunkan oleh Bos Subur membuat dirinya tersisi dan kini membela kesebelasan Parbalanes saudara. Kita lihat melakukan gempuran dan kembali sebuah tekanan dilakukan kesebelasan Ponser, berhasil diantisipasi oleh barisan bertahan dari kesebelasan Parbalanes, melakukan penguasaan bola kembali dari kaki kapten tim mereka Celeng. Saudara penonton, beruntung ada Toli bekerja sama tetapi berhasil diantisipasi dan kita lihat pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara untuk kesebelasan Ponser, lakukan sudah berikan umpan berbahaya. Kiki Madeng lepaskan sebuah umpan, Blake berhasil melakukan sebuah intercept, tetapi kita lihat saudara penonton pergerakan yang dilakukan pemain kesebelasan Ponser harus terhenti karena asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi. Tendangan bebas sudah melakukan Ponser, kembali melakukan tekanan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Parbalanes dari kaki Niki, bekerja sama berikan kepada Ucup Dilan, masih Ucup Dilan saudara melakukan sebuah manuver, berhasil dicuri dengan baik oleh Abud Bule. Terjadi perebutan bola saudara penonton dan akhirnya perebutan bola yang terjadi berbuntut dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan. Lemparan sudah melakukan, kesalahan kontrol dilakukan pemain Ponser dan kita saksikan kembali saudara. Ponser kini bangun serangan dari lini pertahanan mereka. Moret ke belakang berikan umpan kepada kompatriotnya, kuasai bola pemain bertahan kesebelasan Sir Ade Fikri. Ade Fikri bekerja sama berikan kepada Topan kepada Ade Fikri, kembali mempermainkan bola di area pertahanan mereka sendiri para pemain dari kesebelasan Ponser dan akhirnya sebuah tekanan yang coba dilakukan gagal karena bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan sudah melakukan kembali, kita saksikan kini kesebelasan Parbalanes membangun serangan dari seperempat lapangan pertandingan. Kita lihat sebuah kesempatan terjadi tetapi berhasil direbut bola oleh pemain bertahan dari kesebelasan Ponser, mengancam Ponser saudara. Ada sebuah pelanggaran terjadi dilakukan pemain dari kesebelasan Parbalanes dan tendangan bebas bagi kesebelasan Ponser sudah lakukan. Kita saksikan kuasai bola saudara penonton dari kaki Adam Lepo melebar ke sisi kiri berikan kepada Kiki Madeng, masih Kiki Madeng berhasil lewati karangan satu pemain berbahaya. Sebuah umpan tarik yang berhasil diamankan dan apa yang terjadi saudara, kita lihat sang pengadil nampak harus menghentikan pertandingan karena melihat satu pemain dari kesebelasan Parbalanes tergeletak di atas karpet Stadion Mini Pakujaya dan kita saksikan saudara penonton masih berkutat dan sementara mengalami gangguan cedera. Kita nantikan bersama saudara sudah mampu bangkit dan kali ini kembali sebuah drop ball nampak akan dilakukan oleh sang pengadil sebagai bentuk tindakan fair play. Blake saudara lepaskan umpan ke tengah lapangan pertandingan dan kembali Parbalanes membangun serangan, berhasil diantisipasi. Datang Celeng melebar kepada Abud Bule, berhasil diamankan dan kembali kita lihat Parbalanes mengancam dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Ponser. Lemparan ke dalam terjadi bagi Parbalanes, Celeng bekerja sama berikan umpan dan apa yang terjadi, sebuah percobaan shooting yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Parbalanes melebar dari titik sasaran dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Ponser. Masih imbang tanpa gol. Pertandingan lanjutan di babak yang pertama, pertandingan antara kesebelasan Ponser bertanding berhadapan dengan kesebelasan Parbalanes dan pemenang pertandingan pada sore kali ini sudah ditunggu oleh kesebelasan Tanah Sparta, tim besutan Bos Narudin Roke dan Bunda
Mandalika yang tentunya sudah menunggu siapapun pemenang pertandingan pada sore hari ini. Bonser mengancam saudara dari sisi kiri pertakaran kesebelasan Barbalanes, tetapi nampak kerjasama 1-2 yang dilakukan pemain dari kesebelasan Bonser sementara gagal, dan kemarin secara dramatis Putra Barokah Ciledug harus merelakan selembar tiket ke putaran kedua kepada kesebelasan IKM setelah mereka kalah dalam adu tendangan penalti. Dan kali ini saudara penonton, selembar tiket terakhir di putaran pertama diperebutkan oleh kedua kesebelasan untuk menantikan tim manakah yang akan berjumpa dengan kesebelasan Kana Sparta, tim yang dimiliki oleh Bos Narudin Roke dan Bunda Ika. Kembali ke pertandingan, kita lihat sebuah gempuran dilakukan kesebelasan Barbalanes dari kaki Abdul Bule ke belakang berikan kepada kompatriotnya. Kembali kita lihat Barbalanes kuasai bola dari kaki Bung, lepaskan umpan, kita lihat saudara, dan kembali berhasil diantisipasi oleh Black berikan kepada Abdul Bule. Pelanggaran saudara penonton, kita saksikan diberikan sang pengadil bagi kesebelasan Barbalanes yang kita lihat saudara celeng, dorong bola berikan kepada kompatriotnya Ical. Apa yang terjadi? Kembali bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam saudara untuk kesebelasan Barbalanes akan terjadi dan dilakukan oleh celeng. Kita nantikan lakukan sudah celeng, berhasil diantisipasi oleh Kristen bertahan dari kesebelasan Bonser. Kembali sebuah gempuran, sebuah counter attack, tetapi pelanggaran dilakukan pemain dari kesebelasan Barbalanes. Ya, persiapan matang yang dilakukan oleh Bapak RT Panjang untuk menyambut hajatan turnamen Paku Jaya Cup yang ke-10 tahun 2025, sebuah penyelenggaraan turnamen yang untuk kali pertama diikuti oleh kesebelasan Barbalanes pada penyelenggaraan turnamen yang dilangsungkan di Stadion Mini Paku Jaya. Ya, persiapan yang begitu matang. Tahu timnya akan bertanding pada tanggal 20 Mei ini saudara penonton. Sekitar 2 minggu persiapan, siang malam melakukan rapat di kawasan kandang besar Buaran Cikokol Kota Tangerang, sehingga saudara penonton berkah bagi tukang kopi keliling, tukang bakso dan sebagainya. Karena ketika Barbalanes pada rapat, dagangannya didorong oleh Bapak RT Panjang. Dan saudara penonton, itu pun yang saya yakin akan menjadi salah satu doa yang dilancarkan dan juga dipanjatkan oleh tukang kopi keliling dan tukang bakso di kawasan Buaran Kandang Besar. Mudah-mudahan Barbalanes menang, biar rapatnya tiap malam dan dagangannya diborong. Kembali ke pertandingan saudara, kita lihat sebuah tendangan gawang bagi kesebelasan Barbalanes, lakukan sudah angkat bola tetapi kembali berhasil diantisipasi. Bola kini dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Barbalanes, mengancam maksud kami Bonser. Celeng bekerja sama dan kembali kita lihat kini dari kaki Abdul Bule, tetapi pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Masih sedikit monoton saudara penonton jalannya pertandingan babak yang pertama yang menggelar pertandingan antara kesebelasan Bonser dengan kesebelasan Barbalanes, di mana kita saksikan saudara Bonser yang kembali tampil menekan dari tengah, lepaskan umpan Adam Leto kepada Ucup Bilang. Baik saudara, kita lihat pemain yang tampil sangat luar biasa menggalang lini pertakaran kesebelasan Barbalanes dan menjadikan Barbalanes sebagai salah satu tim yang sangat sulit dikalahkan saudara. Kita saksikan kembali sebuah antisipasi dilakukan oleh barisan bertahan kesebelasan Bonser. Kita lihat diantisipasi pelanggaran saudara dilakukan pemain dari kesebelasan Barbalanes, dan kini tendangan bebas bagi kesebelasan Bonser sudah melakukan. Moret bekerja sama kepada Adam Levo, masih kembali kita lihat kesebelasan Bonser bangun serangan dari kaki Adam Levo, bekerja sama berikan kepada Topan, umpan terobosan Kiki Made terlalu deras dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang saudara untuk kesebelasan Barbalanes. Kita nantikan Toba yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan gawang. Mundur beberapa langkah, lakukan sudah Toba, angkat bola memasuki lini pertakaran Bonser.
ada dorongan yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Parbalanes. Dan kini tendangan bebas untuk Ponser akan terjadi. Lakukan sudah bekerja sama, berikan umpan kepada Topan. Topan berikan umpan kepada kompatriotnya. Kembali kita lihat saudara penonton, Ponser dari kaki Juan Cobra melebar ke sisi kanan pertahanan Parbalanes, kerjasama 1-2. Lagi-lagi kita lihat saudara penonton Black dengan aksi akrobatiknya, pemain yang juga sempat melakukan sesi foto dengan Sintayong kita saksikan melakukan sebuah antisipasi bola, dan kini Parbalanes mengancam berbahaya. Sebuah tendangan bebas diblok oleh pemain bertahan Ponser. Play on karena advantage goal bagi Parbalanes. Sebuah crossing berhasil diamankan Abdul Bule. Dan mau tidak mau wasit harus menghentikan jalannya pertandingan karena kita lihat saudara penonton, cedera dialami pemain dari kesebelasan Parbalanes. Memang ada pelanggaran tetapi bola jatuh di kaki pemain Parbalanes, dan itu pun yang tentunya harus banyak diketahui oleh para pemain. Dari beberapa pertandingan saya amati ada protes yang sebenarnya tentunya bisa dikatakan agak sedikit memalukan dalam dilakukan oleh para pemain sepak bola saudara. Pada penyelenggaraan turnamen kali ini terlihat memang ada pelanggaran, tetapi seringkali bola jatuh di kaki rekannya. Wasit membiarkan karena advantage tetapi diprotes. Ya saudara penonton, itu merupakan sebuah edukasi yang juga harus dipahami oleh para pemain, bahwa advantage goal itu diberlakukan ketika bola jatuh ke kaki kawan dan dalam posisi yang sangat menguntungkan meskipun sebelumnya ada pelanggaran. Jelas kali ini Bung Rahmat Baso bertindak tegas. Juan Rakin pun di kartu kuning karena melakukan pelanggaran dan membiarkan terjadinya advantage. Kembali ke pertandingan saudara, kita lihat kini bola disundul oleh pemain dari kesebelasan Ponser, dan kali ini celeng, masih celeng, tetapi pergerakan bola keluar kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ponser, lakukan sudah, angkat bola berikan kepada Kiki Madeng, dan kembali kita lihat Black saudara mengamankan bola, datang Ucup Dilan berikan kepada Kiki Madeng. Saudara penonton, kita saksikan lagi-lagi Black saudara, lagi-lagi Black benar-benar tampil sangat luar biasa di lini pertahanan kesebelasan Parbalanes pada pertandingan kali ini, menyelamatkan beberapa gempuran yang dilakukan pemain dari kesebelasan Ponser. Dan kini tendangan bebas saudara untuk Parbalanes, lakukan sudah, lepaskan umpan, dan lagi-lagi kita lihat Parbalanes tampil cukup baik di lini pertahanan mereka, tetapi lini serang nampaknya masih belum teruji. Beberapa kesalahan masih terus dilakukan oleh tim besutan Bapak RT Panjang, dan beruntung Ponser masih bermain dalam situasi sedang-sedang saja saudara penonton, tidak tergesa-gesa untuk secepatnya menghadirkan dan mencetak gol pada pertandingan kali ini. Dan kita lihat kembali kuasai bola Ponser dari kaki pemain mereka, dan level masih kuasai bola, ada pelanggaran. Dan kali ini kita lihat saudara penonton, kartu kuning pun kembali dipersiapkan oleh sang pengambil bagi pemain kesebelasan Parbalanes. Tendangan bebas untuk kesebelasan Ponser akan terjadi. Kita nantikan mundur beberapa langkah saudara pemain dari kesebelasan Ponser, kepada siapa bola akan diarahkan. Kita nantikan. Bersiap melakukan sudah, ada melepo bebas tanpa kawalan. Saudara, kita lihat masih sangat minim peluang pertandingan di babak yang pertama karena tempo pertandingan yang diterapkan oleh para pemain dari kedua kesebelasan masih sedang-sedang saja. Apakah karena faktor cuaca terik yang juga berpengaruh terhadap kondisi fisik para pemain, atau mungkin karena bermain dalam faktor tanggal tua yang membuat semangat tempur agak sedikit berkurang. Yang jelas kita masih mengharapkan adanya peluang terbaik yang didapati oleh kedua kesebelasan, apalagi gol, di mana saudara penonton dibutuhkan sebuah gol terjadi baik ke gawang kesebelasan Parbalanes atau kesebelasan Ponser. Kenapa? Karena apabila ada gol, maka tim yang tertinggal tentunya akan terlencut adrenalin mereka untuk bisa secepatnya
mereka membayar defisit gol yang mereka derita, sehingga pertandingan yang tadinya monoton akan berubah 180 derajat menjadi menarik, saudara. Pertanyaan kemudian muncul, gol akan terjadi untuk kesebelasan manakah? Ataukah Ponser atau kesebelasan Parbalanes? Iki Madeng kuasai bola, berikan kepada Juan Rahim, ke belakang kepada Topan, memaksimalkan lebar lapangan, dan kembali kita lihat Ponser mengancam sebuah kerjasama cantik dilakukan. Kembali kini Pagi, masih Pagi, lagi-lagi berhasil diamankan pemain bertahan Parbalanes, mengancam Parbalanes, saudara, dari kaki Apud Bule, bekerja sama berikan kepada Celeng, masih Celeng, umpan yang cukup baik, tetapi berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan kesebelasan Parbalanes. Wasit pergantian pemain Angga dari kesebelasan Parbalanes keluar nomor punggung 14, masuk Bakri nomor punggung 10. Dan kita lihat, saudara penonton, Bapak RT Panjang akhirnya memutuskan melakukan perubahan di lini serang kesebelasan Parbalanes pada pertandingan babak yang pertama ini. Dan kita saksikan kini Celeng bersiap, Celeng melakukan eksekusi free kick, lakukan sudah, terjadi di mulut gawang kesebelasan Ponser. Kita saksikan kembali gempuran dilakukan kesebelasan Parbalanes, berhasil diamankan. Masih terjadi perebutan bola dari kaki Fatur kembali kita lihat, saudara penonton, Ucup Dilan bebas berikan kepada kompatriotnya. Ponser melakukan gempuran, kita saksikan dari kaki gagal kontrol bola yang dilakukan pemain Parbalanes, dan kembali kini dari kaki pemain mereka, saudara Fahri, gagal, kembali kini jatuh di kaki pemain Ponser. Saudara penonton, kita saksikan kembali sebuah pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan Parbalanes, dan kini tendangan bebas untuk Ponser sudah melakukan melebar ke sisi kanan pertahanan Parbalanes. Lagi-lagi bola mudah diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang kesebelasan Parbalanes. Sebuah tembakan yang dilepaskan oleh pemain kesebelasan Ponser, tim besutan Bumpan dipelontos dari kesebelasan Ponser pada pertandingan babak yang pertama ini nampaknya masih kesulitan untuk menghadirkan gol, saudara. Beberapa wajah-wajah segar dan juga wajah-wajah anyar yang diturunkan oleh Bumpan dipelontos yang juga disupport oleh Bunda Jamila. Kita lihat, saudara penonton, nampaknya penampilan para pemain kesebelasan Ponser masih belum berada pada perform terbaiknya. Kita lihat kembali, meskipun coba mengancam kesebelasan Ponser dari kaki Adam Levo, berikan kepada Ucup Dilan. Black, saudara. Tarikat kembali menjauhkan bola dengan sebuah aksi akrobatik yang sangat memukau. Kita saksikan, saudara penonton, mengamankan lini pertahanan kesebelasan Parbalanes dari gempuran yang dilakukan pemain kesebelasan Ponser, meskipun sebelumnya ada pelanggaran terjadi dan melakukan tendangan bebas untuk kesebelasan Parbalanes. Mundur beberapa langkah, kita lihat, saudara, coba lakukan sudah, tetapi jatuh di kaki pemain kesebelasan Ponser. Kita saksikan dari kaki Topan bekerja sama kepada Niki, umpan terobosan Pakih yang dicari, ke belakang berikan kepada rekannya kembali. Kita saksikan dari kaki Juan Cobra. Pelanggaran, saudara. Haji Dobo sampai garuk-garuk kepala, entah apa yang dirasakannya. Kita lihat, saudara menonton, menyaksikan jalannya pertandingan babak yang pertama, dan kini tendangan bebas, saudara, untuk kesebelasan Ponser. Ucup Dilan yang akan bersiap melakukan eksekusi free kick bagi kesebelasan Ponser dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Parbalanes. Kita nantikan, saudara penonton, bersiap. Ucup Dilan berbahaya, datang support dari second line. Gol, saudara penonton, kita saksikan gol spektakuler terjadi dicetak pemain kesebelasan Ponser pada pertandingan babak yang pertama ini. Saudara penonton, bersiap. Ucup Dilan berbahaya, datang support dari second line.
Topan saudara penonton kita saksikan berhasil menggetarkan jaring gawang kesebelasan Parbalanes lewat sebuah tendangan roket yang gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Toba. Gol yang sangat sulit bagi penjaga gawang manapun saudara penonton, bahkan Superman pun saya yakin tidak akan bisa mengantisipasi tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain kesebelasan Ponser Toban yang akhirnya mengubah kedudukan 1-0 kesebelasan Parbalanes tertinggal atas lawannya kesebelasan Ponser pada pertandingan babak yang pertama. Dan mungkin itu yang saya maksudkan pada momen sebelumnya, dibutuhkan sebuah gol terjadi. Kenapa? Karena dengan gol yang kini bersarang ke gawang kesebelasan Parbalanes yang terjadi dan berlangsung dengan proses yang sangat spektakuler, diharapkan adrenalin para pemain kesebelasan Parbalanes tercuat untuk bisa membayar defisit gol yang mereka derita atas sang lawan kesebelasan Ponser, sehingga pertandingan yang tadinya monoton seperti sayur tanpa garam akan berubah menarik saudara ketika kesebelasan Ponser mencetak gol dan membuat para pemain kesebelasan Parbalanes menginjak pedal gas serangan mereka untuk membayar defisit gol. Benar saja saudara penonton, sebuah ancaman langsung dilakukan kesebelasan Parbalanes yang coba bangkit dari tidur panjang mereka untuk bisa menyamakan defisit gol yang mereka derita. Sebuah eksekusi tendangan penjuru untuk kesebelasan Parbalanes akan terjadi. Kita nantikan bersama saudara penonton, akankah berhasil dikonversikan menjadi gol sepak bola tidak saudara? Kita lihat berhasil digagalkan oleh pemain kesebelasan Ponser. Lemparan ke dalam terjadi, sudah dilakukan kembali kontrol yang kurang cermat dan kini counter attack dilakukan Ponser. Kiki Madeng Tolim, sebuah tindakan penyelamatan dan kita saksikan kini Black, pemain yang tampil luar biasa di lini pertahanan Parbalanes. Offset saudara, kita lihat mendera pergerakan yang dilakukan pemain dari kesebelasan Parbalanes. Kita saksikan itulah Ponser saudara penonton, di mana mereka tentunya tidak perlu tampil terengginas dan tampil operatif saudara dalam setiap pertandingan yang mereka lakoni. Mereka cukup bermain slowly but sure, tetapi hasilnya pasti, di mana kita lihat saudara pola permainan, tempo permainan sedang-sedang saja yang mereka peragakan pada pertandingan babak yang pertama justru berhasil sementara menghadirkan keunggulan kesebelasan Ponser lewat gol spektakuler yang dicetak oleh Toban. Kita saksikan saudara penonton, kembali sebuah pelanggaran dilakukan pemain bertahan kesebelasan Ponser dan tendangan bebas untuk kesebelasan Parbalanes. Kapten tim Parbalanes kita saksikan Celeng yang akan bersiap dan dihadapi oleh Tolib yang juga akan siap maju sebagai algojo free bagi kesebelasan Parbalanes. Lakukan sudah diantisipasi dan kembali kita lihat kiri counter attack dilakukan kesebelasan Ponser tetapi gagal dan lemparan ke dalam untuk Parbalanes sudah melakukan Celeng bekerja sama kepada Tolib, lepaskan umpan melambung ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Ponser. Adam Lepo jatuh di kaki Fahri, lepaskan umpan kepada rekannya. Kembali kita lihat dari kaki Ujang, salah pengertian terjadi. Kita saksikan Fahri kepada Celeng, masih Celeng melebar kepada Aput Bule, memberikan bola di kaki pemain bertahan kesebelasan Ponser dan kembali kiri kesebelasan Ponser bangun serangan Kiki Madeng. Umpan berikan kepada rekannya lagi-lagi saudara penonton. Kita lihat Black benar-benar tampil sangat luar biasa saudara, sangat disayangkan bisa dikatakan gendongnya keberatan si Black pada pertandingan sore kali ini saudara. Padahal jika saja para pemain kesebelasan Parbalanes memiliki kekuatan dan militansi bermain seperti dirinya, mungkin ceritanya akan berbeda saudara. Tetapi gendongnya keberatan si Black dan akhirnya membuat gawang Parbalanes kebobolan lewat gol spektakuler
Spectacular yang dicetak oleh Toban. Kembali kita lihat saudara penonton, Barbalanes kembali dalam situasi tertekan pemain Ponser, melebar ke sisi kanan. Kita saksikan saudara umpan terobosan diantisipasi oleh Toli, datang Ucup Dilan melebar kepada kompatriotnya Moret, masih Moret bekerja sama berikan kepada Toban, sang pencetak gol bagi kesebelasan Ponser, mengancam lagi-lagi, bola berhasil diantisipasi oleh barisan bertahan Barbalanes. Lemparan sudah dilakukan, kembali Ponser lepaskan umpan terlalu tajam, bola diantisipasi oleh penjaga gawang Barbalanes. Dan kita lihat kembali saudara, jauhkan bola, pemain bertahan Barbalanes. Toli bekerja sama berikan kepada Fahri, ke belakang berikan kepada Dila kepada Celeng, masih Celeng terebut oleh pemain Ponser Ucup Dilan, masih Ucup Dilan, berbahaya Kiki Madeng, black lagi saudara. Kita lihat berhasil membaca bola, hasil umpan kiriman pemain kesebelasan Ponser, melebar kembali saudara. Kita lihat menekan kesebelasan Ponser, berikan black lagi, dan dia benar-benar saudara penonton, pemain yang sempat berfoto bersama Sintayong di padang golf modern melakukan dan juga menjalankan tugas dengan baik. Dan kembali sebuah tembakan yang dilepaskan oleh Kiki Madeng, beruntung masih melambung tipis beberapa sentimeter. Sepak pojok saudara untuk kesebelasan Ponser akan terjadi, lakukan sudah Juan Rahim dan melebar saudara penonton. Kita saksikan sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Juan Rahim. Babak yang pertama terus bergulir dan pertandingan sudah memasuki menit kesekian. Sebuah gol spektakuler yang dicetak oleh Topan, sementara mengantarkan kesebelasan Ponser leading atas sang lawan kesebelasan Barbalanes. Kita saksikan saudara kembali kesebelasan Barbalanes, bangun serangan, kesalahan terjadi. Ya saudara penonton, kita lihat meskipun gagal tetapi aksi yang dilakukan oleh Fatur patut diapresiasi karena Fatur berhasil mencuri bola dari kaki pemain kesebelasan Ponser. Dan kita lihat kembali terjadi perebutan bola Toli. Juan Cobra kembali kuasai bola, kapten tim kesebelasan Ponser melebar bekerja sama kepada Niki, mendekat Ade Fikri ke belakang berikan kepada rekannya. Kita saksikan Adam Levo, Kiki Madeng, dan kembali Ponser membangun serangan dari sisi kiri. 1 menit additional time di babak yang pertama. Kita lihat saudara penonton dari kaki Fahri melebar berikan kepada Moret, masih Moret mendapat baik ketat dari pemain bertahan kesebelasan Ponser, maksud kami Barbalanes. Kita saksikan kerjasama Juan Cobra, masih saudara penonton salah umpan jatuh di kaki pemain Barbalanes. Serangan balik Fatur kepada Celeng. Ini dia umpan yang cukup baik. Penjaga gawang dari kesebelasan Ponser, kita lihat berhasil melakukan sebuah antisipasi bola lewat sebuah umpan yang dikirimkan oleh Celeng. Dan kita lihat saudara penonton, lemparan ke dalam untuk Barbalanes akan terjadi. Celeng yang akan bersiap lakukan sudah. Bola ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Ponser. Babak 2 aja maksudnya ya. Ya saudara penonton, bola ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Ponser dan menyudahi pertandingan babak yang pertama dengan keunggulan 1 gol kesebelasan Ponser atas kesebelasan Barbalanes. Dan diinformasikan ada pergantian pemain dari Barbalanes, keluar nomor punggung 03, nanti mungkin nomor punggung 02 langsung bisa masuk lapangan pertandingan setelah pemain dari kesebelasan Barbalanes keluar. Dan sambil menunggu jalannya pertandingan lanjutan di babak yang kedua, kami kembali ke studio mengikuti pesan-pesan berikut ini. Ini gimana sih?
supporter main bakal menang.